Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli, NIM 1614030025. Mata kuliahnya Politik dan Kebijakan Pendidikan. Saya dari kelompok 3 yang menjelaskan dari 3 pokok pembahasan. Yang pertama, ideologi pendidikan konservatif, dan yang kedua, ideologi pendidikan liberal, dan yang ketiga, ideologi pendidikan kritis transformatif. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ideologi, apa itu pendidikan, dan apa itu konservatif. Menurut teori yang mengatakan John B. Thompson, ideologi itu ialah suatu sistem simbol yang memiliki korelasi dengan sosial. Maksudnya ialah suatu hubungan yang kuat antara satu sistem dengan sistem lain, memiliki hubungan yang kuat dengan tindakan sosial. Yang kedua yaitu menurut John Dewey, pengertian dari pendidikan ialah pendidikan itu sangat berpengaruh besar terhadap pola pikir maupun terhadap mental anak ataupun kecakapan sifat maupun dalam melakukan suatu hubungan sosial nantinya, karena dengan proses pendidikan ini sangat menentukan apakah anak ini memiliki kecakapan yang baik. Nah, dengan pendidikan anak akan menjadi cerdas dan memiliki suatu intelektual yang bagus nantinya. Nah, dengan dijelaskan oleh John Dewey tadi, kita kaitkan dengan konservatif itu sendiri. Konservatif ini berasal dari bahasa Latin yaitu conserver, yang artinya yaitu memelihara, menjaga, dan melestarikan. Ini ialah sama dengan guru melakukan suatu penjagaan yang baik kepada anak, yaitu menjaga dengan baik, seperti di sekolah nantinya. Bagaimana guru menjaga apakah anak ini sudah belajar dengan baik ataupun tidak. Di situ adanya suatu hubungan penjagaan dari guru. Nah, dengan itu nanti bisa kita kaitkan dengan konservatif itu sendiri. Nah, konservatif ini tidak menjaga sekali, cuman ada nanti adanya pemeliharaan ataupun mengamalkan. Nah, dengan ini sudah saya jelaskan tadi bahwasanya antara guru dengan anak, guru ini menjelaskan bagaimana ia menjaga dengan baik dan bagaimana anak nantinya bisa belajar dengan baik, pelihara hubungan yang baik antara teman-teman yang satu dengan teman yang lainnya untuk mencapai proses pendidikan yang bagus. Nah, dengan itu guru akan memberikan suatu proses pembelajaran di sekolah nantinya, maka dengan itu murid akan apakah dia bisa mengamalkan nantinya kepada hubungan sosial ataupun masyarakat. Dengan itu itulah proses dari pengertian konservatif itu sendiri. Adapun menurut John Dewey, pendidikan itu terdapat dua teori yang saling bertentangan. Yang pertama, paham konservatif, dan yang kedua, paham unfolding theory. Maksud dari paham konservatif ini ialah pendidikan itu sebagai suatu pembentukan terhadap anak tanpa memperhatikan kekuatan ataupun potensi yang ada dalam diri anak sendiri. Dan yang kedua yaitu paham unfolding theory. Paham unfolding theory ini ialah maksudnya paham di mana anak menerima suatu pembelajaran yang telah diberikan oleh guru, sedangkan anak menerima apa yang telah diberikan oleh guru, maupun itu pembelajaran ataupun nanti praktek.
Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu ideologi pendidikan liberal. Ideologi pendidikan liberal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ideologi pendidikan liberalisme, yang kedua pendidikan liberasionisme, yang ketiga ideologi pendidikan anarkisme. Ideologi pendidikan liberal ini pada konsep modernisasi di barat, salah satu faktor modernitas adalah pengakuan sepenuhnya terhadap kebebasan individu. Yang kedua, pendidikan liberasionisme. Pendidikan liberasionisme ialah lembaga pendidikan untuk mempromosikan varian program sosial konstruktif untuk memajukan pola tindakan peserta didik dengan dukungan analisis objektif. Yang ketiga, ideologi pendidikan anarkisme. Sementara kaum yang berideologi pendidikan anarkisme ini menekatkan pada kebutuhan untuk meminimalkan ataupun melenyapkan batasan-batasan terlembaga ataupun perilaku personal dan berusaha sejauh mungkin membebaskan masyarakat dari lembaga-lembaga ataupun deinstitusional masyarakat. Selanjutnya dari poin ketiga, yaitu ideologi pendidikan kritis transformatif. Pengertian pendidikan kritis ini maksudnya ialah merubah cakrawala ataupun pola pikir untuk mengembangkan bagaimana kemampuan dari peserta didik. Dengan pendidikan kritis ini mampu merubah cara berpikir ataupun merubah pola anak tersebut. Yang kedua, pendidikan transformatif sebagai bentuk modifikasi transformasi sosial dalam pendidikan. Selanjutnya, unsur-unsur dasar pendidikan kritis transformatif. Yang pertama, nalar transvaluasi. Yang kedua, nalar the will to power. Yang ketiga, nalar arkeologis. Yang ketiga, nalar the external recurrence. Yang kelima, nalar Habermas. Yang keenam, nalar dekonstruksi. Yang ketujuh, nalar kritis. Dari pendidikan kritis transformatif membuka peserta didik secara ideologis lebih kritis dan memiliki pandangan untuk melakukan emansipasi. Sedangkan manfaat dari pendidikan kritis transformatif, suatu kehidupan yang berkeadilan, mandiri, tidak ada ketergantungan dari pihak lain. Sekian dari presentasi yang dapat saya jelaskan tadi. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.